Ya, kasus Ritek membuka tabir kembali peran anak Pak Lurah. Pak Lurah itu tentu kita ketahui sering disebut-sebut sebagai Jokowi ya. Jokowi sering disebut sebagai Pak Lurah. Jadi anaknya Pak Lurah ya kalau nggak Kaisang ya Gibran atau yang satunya lagi Kahiyang Ayu. Ya, Dirut PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada Selasa 20 Mei lalu. Luar biasa ya, dia pinjam duit ke berbagai bank, Bank Jabar, Bank DKI, bank mana lagi, Mandiri gitu ya kalau nggak salah. Sampai triliunan. Enak kali mereka. Orang-orang begini kalau pinjam duit ya barangkali karena punya rekam jejak kali ya, jadi mudah-mudah saja gitu. Dan sekarang gimana nih? Ini kelimpungan juga banknya kalau duitnya nggak kembali. PT Sritek jadi sorotan usai disebut memiliki utang 26,2 triliun yang berasal dari kreditur separatis senilai 716 miliar dan tagihan kreditur konkuren 25,3 triliun. Ngeri kali ini. Wartawan senior Agi Beta mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus besar ini karena terkait dengan kasus beberapa tahun lalu yang belum terungkap. Kejaksaan Agung ya, bukan KPK. Nah, ini yang menarik ketika kita lihat kemarin Kejaksaan Agung disupport oleh TNI AD. Ya mungkin karena akan memunculkan nama-nama besar dan itu tidak cukup dijaga oleh internal kejaksaan. Yang jelas sekarang di kasus Sritek ini menyembunyikan banyak persoalan di baliknya karena kemudian kita kembali kepada kasus beberapa tahun ke belakang yang ketika itu kasusnya muncul tapi tidak keluar, nggak selesai mungkin maksudnya ya, ujar Agi dikutip di kanal YouTube Off the Record FNN. Dalam podcast yang dipandu Hersu, Agi menceritakan bahwa awal kasus Sritek itu muncul melalui laporan BPKP tahun 2020 yang membukukan keuntungan sekitar 1,5 triliun di tengah pandemi COVID-19. Tapi di tahun berikutnya, di tahun 2021, mereka membukukan kerugian 15,6 triliun. Di tahun ini untung 1,5 triliun, di sini 15,6 triliun. Nah ini jomplang sekali katanya. Dan itu mendapat, pada saat itu juga mereka mendapatkan orderan berupa goodie bag, yang juga masih simpang siur jumlahnya. Nah, goodie bag itu wadah dari sembako yang dibagikan kepada rakyat sekian juta orang. Kalau dari keterangan yang menyatakan itu sekitar 1,9 juta goodie bag yang diorder kepada Sritek oleh yang ngebagi dong. Yang ngebagi siapa? Jokowi ya. Pada periode 2021-2025 kasus ini hilang bak di telan bumi. Agi berharap di era pemerintahan Prabowo kasus ini kembali dibuka, diawali dengan ditetapkannya tersangka bos Sritek oleh Kejaksaan Agung. Dan kita lihat ini Kejaksaan loh yang memeriksa, bukan KPK. Karena ya, mungkin KPK sudah sulit berada dalam kontrol kekuasaan, mungkin begitu ya. Dan asumsi-asumsi lain yang mengatakan bahwa KPK masih dalam cengkraman Jokowi gitu. Dari situ kemudian dikaitkan adanya pengaruh Jokowi dan keluarganya alias geng Solo di balik kasus ini. Kalau bicara geng Solo ya memang mengerikan ya. Bahkan konon ya, rumor-rumor yang beredar kita belum ketahui secara pasti bahwa orang-orang yang ada di Kabar Eskrim yaitu juga geng Solo. Ya sulit dong kalau begitu ya. Terutama adanya peran anak Pak Lurah pada 2021 dalam pembuatan tas bansos. Anak dari Pak Lurah yang dimaksud tidak lain adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah inilah yang kemudian kita masih ingat. Waktu itu ada laporan khusus dari Tempo Investigasi yang menyebut ini atas rekomendasi Pak Lurah dan bisa juga mengacu pada nama Jokowi. Ini atas rekomendasinya dari anak Pak Lurah, yaitu adalah Gibran. Karena Kaisang waktu itu belum masuk ke politik. Nah, Sritek sudah resmi ditutup. Pilot dinyatakan pilot dan menggelapkan uang berapa tadi 26 triliun 26,2 triliun, dahsyat luar biasa. Sandi Yuda mulai berjalan ya, konon katanya ada yang mengatakan ini perang Sandi Yuda ya. Malaysia hadir mas, oh terima kasih. Apakah yang dimaksud rungkat entek-entekan ruwet-ruwet ya, bisa jadi ini ya, dulu lagunya dinyanyikan oleh Jokowi. Oke, korban PHP jatuh ke lubang yang sama katanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat beritanya.
Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama PT Sritex Iwan Lukminto. Upaya paksa dilakukan pada Selasa malam 20 Mei 2025. Konfirmasi penangkapan Direktur Utama PT Sritex diperoleh dari Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah melalui keterangan tertulis. Jampitsus mengungkap penangkapan dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Penangkapan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi berupa pemberian kredit bank di Sritex. Kendati demikian, status hukum belum diumumkan secara resmi ke publik. Sebelumnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang dikenal dengan nama PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini tidak mampu membayar utang senilai 32,6 triliun rupiah. Ya, itu ya yang terjadi di Sritex. Dan kemudian kalau kita lihat, nah ini menarik nih, silakan nilai sendiri kata Maudi. Ini foto kebersamaan Gibran dengan bos Sritex ini yang sekarang menjadi tersangka di Kejaksaan Agung. Dan konon katanya, nah ini ada 5 poin terkait dugaan keterkaitan Sritex dengan Gibran di proyek Bansos. Ini yang tempo hari tidak terselesaikan. Mudah-mudahan dengan ditangkapnya bos Sritex ini kembali diungkap dan ditelusuri untuk memenuhi rasa keadilan rakyat. Begitu ya. Yang tak kalah hebat ini pernyataan dari Ray Rangkuti ya. Kalau versinya Cynthia ini gantian dikunci. Kalau selama 10 tahun dia merantai leher orang lewat kasus yang melilit orang tersebut supaya nurut, apa kata dia, apa maunya dia, sekarang dia dan keluarga besar and the gangnya yang dikunci. PS 08 nggak bakal membiarkan Fufu Fafa lancar jalannya menjadi RI di 2029. Ini ada videonya tapi suaranya kecil, jadi tadi saya download dulu dan saya naikkan volumenya ya. Kita dengarkan pernyataan Ray Rangkuti. Ijazah palsu sedikit banyak ya membuat orang kemudian berpikir ulang tentang apa dan siapa sih sebenarnya Pak Jokowi ini. Kasus ijazah palsu ini nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Isu adili Jokowi. Nah, menarik nih ya. Kasus ijazah palsu ini tidak ada satupun partai yang secara resmi membela Jokowi. Kemudian yang adili Jokowi juga sama, kan kemarin ramai juga itu adili Jokowi. Nggak ada tuh partai-partai yang bela. Nggak ada. Untuk adili Jokowi pun tidak ada yang bela partai-partai. Apa artinya? Ya, dalam versi yang memposting ini, Cynthia, yang dikatakan bahwa inilah gaya mengkuncinya Prabowo terhadap Jokowi. Tidak dibiarkan partai-partai untuk membela apa yang sedang melilit persoalan Jokowi dan keluarganya. Termasuk juga, kita lanjutkan ya. Soal Gibran diminta oleh para purnawirawan dicopot. Iya. Ada partai yang bicara. Kenapa? Termasuk soal Gibran yang diminta oleh purnawirawan untuk dicopot di poin 8 ya, dari pernyataan sikap purnawirawan TNI tempo hari. Tidak ada juga yang membela. Artinya mereka lepas tangan. Kalau lepas tangan maka ini akan bergantung pada bagaimana diskusi publik ini berjalan. Apakah menekan ke sana? Kalau menekan ke sana ya terus dilanjutkan kan. Kurang lebih begitu ya. Sedikit lagi nih. Pak Prabowo nggak undang Gibran di pertemuan para purnawirawan. Iya. Pak Prabowo pegang isu ini. Untuk apa? Untuk nekan juga. Kenapa itu dilakukan orang? Karena model cara berpolitik begini yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir ini kan. Ya, itulah cara Pak Jokowi yang kemudian dalam pandangan Ray Rangkuti ini hari ini dilakukan sebaliknya. Berbaliklah begitu ya. Apakah ini yang disebut dengan sunatullah, hukum alam? Ya wallahu alam. Mungkin kita lihat akan seperti apa kejadiannya nanti. Tapi di persoalan ijazah palsu pun sama gitu. Ketika partai-partai tidak ada yang membela Jokowi, di sisi lain upaya-upaya untuk terus memperpanjang persoalan ini makin kencang.